Shalom, Bapak Ibu Saudara, saya kasih dalam Shalom. Haleluya. Puji Tuhan. Sore ini saudara yang ada di gereja maupun yang ada di Zoom, saya ucapkan selamat beribadah. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan menaikkan ibadah kita kepada Tuhan. Kita naikkan pujian kita. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Biarlah pada petang hari ini kita mau menyenangkan hati Tuhan. Oh, haleluya. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan bertukar hati ini jadi bersama. Untuk orang semua selamat hatimu. Tuhan, ku serahkan hatimu. Semua yang kita, semua berikan padamu. Tulus selalu akan aku menyerahkan, akan aku menyerahkan Amin, haleluya. Tuhan membuat hati terima kasih. Jadi untuk orangku semua wajah Tuhan serahkan hatiku semua berikan pada Tuhan. Semua ku berikan padamu. Kita tulus selalu hanya ku
Kami mau sembah Engkau hadirlah bersama dengan kami pada saat ini di tengah-tengah pujian. Engkau hadir, haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mulai ibadah ini dengan penuh sukacita, dengan hadirnya Engkau ada di tengah-tengah kami. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan. Silakan duduk saudara. Haleluya. Petang hari ini kita senang, kita memuji Tuhan bersama-sama. Hari ini adalah harinya Tuhan. Kita boleh berpesta bersama Tuhan. Karena Tuhan menyatakan setiap langkah dan kata apabila hidupnya berkenan kepadanya.
hidupnya berkenan kepadanya. Haleluya. Apabila dia jatuh dan sampai terjun, Tuhan berubah jangan dia, jangan dia. Selalu berdoa apabila dia jatuh dan sampai berdoa. Haleluya. Bersyukur Tuhan yang hebat. Haleluya. Haleluya. Haleluya, Tuhan yang tetap dia, haleluya. Tuhan tetap dia, haleluya. Kembali tanda, suara ciptaan yang haleluya, Tuhan jadi tempat dia, haleluya. Tuhan saudara tempat dia, haleluya. Kita tanya, sekarang Tuhan kita baru hidup dalam bersama-sama. Kita tunggu, kita haleluya. Apabila ia jatuh dan sampai terjun, Tuhan berubah tangannya. Apabila ia jatuh dan sampai terjun, Tuhan berubah tangannya. Tuhan bertempat langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh dan sampai terjun, Tuhan berubah haleluya.
ketika tubuh itu ada dulu. Ketika tubuh itu amin. Haleluya. Haleluya. Kemuliaan tak ada tutup yang mengikat kita sehingga kita bisa memuji Tuhan. Amin. Haleluya. Saya percaya saudara-saudara kita semua akan diberkati Tuhan. Kita akan ditolong oleh Tuhan. Kalau sebentar kita akan dengar firman Tuhan, biar firman Tuhan bisa menjadi kekuatan di dalam hidup saudara. Amin. Mari kita naikkan pujian kita, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Kita minta masa Roh Kudus hadir di tengah-tengah kita pada petang hari ini. Kita boleh masuk dalam nanti. Saya teringat satu pujian yang mengatakan masih aku sungguh tak ngerti ketika dia serahkan tangannya siap berkorban bagi kerana-Mu. Ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur
Bapak yang mengampun kami. Selama hidup kami Tuhan, kami terus menyembah Engkau. Tidak ada Allah lain seperti Engkau, yang selalu memperhatikan kami, yang selalu menjaga kami, yang selalu melindungi kami, yang selalu menuntun kami di dalam jalan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kalau kami ada sebagaimana kami ada sampai saat sekarang ini, dan kami tahu Tuhan itu semata-mata karena kasih karunia atas setiap kami, Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Bapak, sebentar kami akan berdiam untuk mendengarkan akan sebagian Pak firman. Urapi mulut hamba-Mu Tuhan. Biarlah apa yang keluar daripada mulut bibir hamba-Mu itu boleh berasal daripada Engkau. Engkau juga berikan juga hati seorang murid bagi setiap kami yang mendengar Tuhan. Berikan kami juga telinga seorang murid untuk kami boleh mendengar kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami rindu Tuhan Yesus pulang dari tempat itu. Kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan di akhir zaman ini Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih. Sekali lagi Engkau ambil alih semuanya Tuhan Yesus. Dan hamba berjanji, hamba akan kembalikan segala kepujian, kehormatan, kemuliaan hanya bagi-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Orang siap mendengarkan firman Tuhan sama-sama katakan, amin. Puji nama Tuhan. Shalom. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, baik yang ada di Zoom, baik yang ada di tempat ini onsite. Saya percaya kita semua selama 1 minggu ini di dalam berkat Tuhan. Amin. Siapa yang berkati Tuhan memberikan tangan. Kalau kami diberkati, terus terang sebagaimana saya sudah katakan, sebagaimana kami ada. Berkat itu bukan bicara tentang materi, saudara. Saudara sehat aja, itu ada berkat. Banyak orang yang dari kecil sampai besar, sampai tua juga cari uang. Tetapi persatu hanya saudara, dia mau cari kesehatan aja, dia udah buang uang yang dia dapat. Betul? Tetapi kita yang mana Tuhan, yang selalu mencari wajah Tuhan, Tuhan akan memberikan kekuatan yang ekstra. Dan saya bersyukur pada malam ini, ada sesuatu yang Tuhan lakukan dalam hati saya untuk saya sampaikan. Tuhan mau bicara tentang ucapan syukur. Saya percaya sebagaimana tadi pujian dan berkata bahwa bersyukur selamanya aku tetap menyembah Tuhan. Di sini kita lihat waktu besar kasih Tuhan. Kita sama-sama belajar dengan tema ucapan syukur. Saya percaya kalau orang dunia berkata kita akan bersyukur kalau kita bahagia, betul? Banyak orang yang bilang kalau kita punya uang, saudara, ya kan? Bapak Ibu, kalau kita punya uang, pasti kita bisa bersyukur. Kalau kita mungkin kita naik kelas atau kita lulus sekolah, kita bersyukur. Kalau mungkin kita juga dapat promosi dari bidang pekerjaan, kita juga bisa bersyukur. Tetapi Tuhan mau mengajak kita untuk betul-betul kita bersenantiasa kita bersyukur dan kita berkeluar dari mulut bibir kita itu bahwa kita ada ucapan syukur kepada Tuhan yang selalu menjaga kita, yang selalu menuntun kita, yang selalu memberkati kita. Dan satu hal saudara yang kasih Tuhan, kenapa Tuhan inginkan untuk ucapan syukur? Saya percaya di dalam ucapan syukur ada satu kuasa. Dan saya sungguh bersyukur dan terima kasih. Ucapan syukur gak beda ya saudara dengan puji-pujian. Dengan puji-pujian kita bisa menarik hadirat Tuhan. Betul? Dan dengan ini kita lihat, dengan puji-pujian Paulus dan Silas bisa buka belenggu-belenggu penjara. Kita lihat juga dengan puji-pujian juga tembok Yeriko bisa hancur. Tetapi dengan doa juga, dengan doa orang benar besar kuasanya, betul. Tetapi dengan kita mengucap syukur juga tidak beda saudara. Dengan kita mengucap syukur, kita katakan, kita sama-sama baca di dalam Efesus 5 ayat 20 saudara yang kasih Tuhan. Mari kita buka Efesus 5 ayat 20. Saya bacakan bagi Bapak Ibu saudara kasih Tuhan. Tadi kita baca dulu.
Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Saya ulangi lagi, ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Tadi saya sudah katakan bahwa kalau orang muda berkata, kalau dia bisa bersyukur kalau dia mendapatkan sesuatu, tetapi di dalam Tuhan saudara kasih Tuhan. Di dalam Tuhan. Bukannya kita bersyukur itu kalau kita bahagia, saudara. Tetapi dengan kita bersyukur, kita akan bahagia. Amin. Kalau kita ini seperti orang dunia, orang bilang, kita akan bersyukur kalau kita bahagia. Tetapi tidak di dalam Tuhan. Kalau kita bisa bersyukur, kita akan bahagia. Apapun yang saudara terima dalam kehidupan saudara sehari-hari, di dalam pekerjaan mungkin, segala sesuatu, saya pernah katakan, cukupkanlah diri kita. Sebagaimana adanya. Seringkali makanya kenapa saya bilang, saudara tidak bisa mengucap syukur, salah satunya saudara tidak pernah bisa bedakan itu yang kebutuhan dan keinginan. Saya sudah katakan beberapa kali, saya sudah sampaikan pada jemaat Tuhan bahwa bedakan, kalau kita bisa membedakan itu kebutuhan dan keinginan, kita akan bisa menghadapi masalah yang ada. Seringkali orang lebih besar pasak daripada tiang. Betul? Saya udah bilang, ya kan, kalau itu kebutuhan, kita beli, kita harus beli, sekalipun itu mahal. Tetapi kalau misalnya itu keinginan, itu nggak usah saudara. Saudara harus betul-betul belajar. Di akhir-akhir hari ini, saya percaya, Tuhan selalu mengingatkan kita untuk kita betul-betul kita berhikmat dan bijaksana di dalam menjalani hari-hari ini. Dan ini kembali saudara kasih Tuhan. Bahwa Tuhan mau untuk kita selalu apa? Bahwa kita lihat di sini, bukan dengan bahagia kita bersyukur, tapi dengan bersyukur kita pasti bahagia. Kembali, ada 3 hal saudara yang Tuhan ingatkan. Ada 3 hal penting yang perlu kita perhatikan. Yang pertama saudara, yang Tuhan ingatkan, yaitu apa? Kapan kita mengucap syukur? Di sini dikatakan bahwa ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Yang pertama, kapan kita bisa mengucap syukur, saudara? Yang kedua, untuk apa kita mengucap syukur? Bagaimana caranya kita bersyukur? Dengan kita mengucap syukur, kita dapat melepaskan segala persoalan, permasalahan, pergumulan ke masalah kita kepada Tuhan. Dengan percaya sepenuhnya kepada Tuhan bahwa Tuhan akan menolong kita. Dengan kita mengucap syukur, saudara, kita dapat melepaskan segala persoalan. Saya percaya, saudara, pada saat kita menghadapi masalah, sulit untuk kita mengucap syukur. Tetapi Alkitab mengajar kita dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18, mengucap syukurlah di dalam segala hal, karena itu yang dikehendaki Allah di dalam Yesus Kristus bagi kamu. Amin. Di sini kita lihat saudara kasih Tuhan bahwa betul-betul kita mencarakan pada saat kita mengucap syukur itu bukan hanya sekedar kata-kata, tetapi melalui tindakan. Banyak orang pada saat dia mengalami masalah itu dia nggak bisa mengucap syukur. Saya percaya kalau misalnya kita ngomong yang namanya kita selama masih hidup di dunia ini pasti punya masalah. Nggak ada yang nggak punya masalah, semua pasti punya masalah. Saya pun di dalam pelayanan ada masalah, bukan nggak ada masalah. Kalau semuanya yang namanya hamba Tuhan nggak ada masalah, saya percaya tidak ada lagi yang namanya ini. Semuanya jadi hamba Tuhan semua, betul? Tetapi hamba Tuhan juga manusia. Semua pasti punya masalah. Dan di sini kita lihat keputusan kasih Tuhan. Dan bukan hanya itu, yang pertama kita mau belajar, saudara. Di dalam kapan kita mengucap syukur. Tadi kita sudah katakan bahwa kita harus mengucap syukur itu harus apa? Senantiasa. Tetapi kita lihat dulu di sini, banyak orang Kristen yang tidak pernah menyadari betapa pentingnya ucapan syukur itu, saudara. Seringkali bersungut-sungut, jauh-jauh, saudara. Kita belajar dari Israel. Itu guru dari Mesir sampai itu berjalan 2 minggu loh, jalan kaki. Tetapi kenapa bisa 40 tahun berputar-putar terus karena sakit? Karena ada sungut-sungut di dalam mulutnya. Dan dia tidak pernah mengucap syukur. Maka Tuhan izinkan itu terjadi selama 40 tahun berputar-putar di gunung, di padang gurun. Dan di sini kita lihat
Begitu juga dengan orang-orang Kristen saat sekarang, saudara. Banyak orang yang tidak pernah menyadari betapa pentingnya ucap syukur. Ucapan syukur itu penting sekali, saudara. Pada saat saudara bersyukur pada Tuhan, saudara itu melepaskan satu kuasa. Dan mereka pada saat saudara menyadari ucapan syukur pada Tuhan, dan ucapan syukur itu dan kuasa Tuhan itu ada di tengah-tengah kita dan turun dengan kita. Dia akan menolong kita, dia akan membantu kita di dalam setiap permasalahan yang ada. Tetapi orang yang namanya betul berserah, menyerahkan itu gak gampang, saudara. Betul-betul penyerahan secara total, saudara. Karena apa? Nanti kita akan masuk lebih jauh lagi. Di sini kita lihat kapan kita bisa mengucap syukur. Yang pertama, senantiasa. Biarlah di dalam hidup kita ini ada ucapan syukur, saudara. Apapun yang terjadi dalam hidup ini, apapun yang kita alami, kita terima, tetap kita bersyukur kepada Tuhan. Saudara, saya katakan, kalau untuk makan, minum, pakai, saudara nggak usah pusing, saudara. Betul, saya bilang. Kenapa saya bilang? Itu udah Tuhan siapkan. Saya tidak pernah mau pusing dengan itu. Dan saya tidak pernah khawatir. Kadang-kadang yang membuat khawatir itu datang itu kadang-kadang apa? Bukan nggak percaya kuasa Tuhan. Kalau bisa bayar sewa gedung, udah dekat-dekat, nah itulah. Mikir juga. Tapi kalau untuk saya pribadi makan, saya nggak pernah pusing. Karena apa? Saya punya prinsip gini, saya melihat satu persoalan itu dengan positif. Kalau saya tidak makan, berarti Tuhan suruh saya untuk puasa. Itu aja. Tetapi selama ini puji Tuhan, nggak pernah kekurangan. Makanan ada aja di rumah. Dan saya bersyukur pada Tuhan. Di sini dia karena ada kata-kata untuk ucapan syukur pada Tuhan. Itu sebagai saudara di dalam hidup ini. Betapa pentingnya ucapan syukur. Dan Tuhan mau untuk kita mengucap syukur itu senantiasa. Senantiasa itu terus. Sekalipun saudara menghadapi masalah di dalam sakit penyakit, saudara bisa bersyukur. Yang betul aja Pak Pendeta, masa saya sakit bisa bersyukur. Bisa. Saya katakan, Tuhan tidak pernah mendoakan orang sakit. Tetapi saya juga kalau doakan orang sakit, saudara, saya juga belajar. Saya mengucap syukur, saya bilang, untuk kesembuhan ilahi yang Tuhan berikan bagi orang. Dan puji nama Tuhan, Tuhan jawab. Karena kita lihat, saudara, beda. Tuhan sembuhkan. Alkitab mencatat juga di dalam 1 Petrus 2:24 mengatakan apa? Oleh biru-biru Yesus kamu telah baca Alkitab. Baca firman Tuhan ini. Oleh biru-biru Yesus kamu telah sembuh. Yang namanya telah itu, bahasa itu sudah sembuh. Makanya kita bilang apa? Orang benar itu hidup karena iman. Orang benar hidup karena iman. Yang kami hidup ini percaya, bukan karena melihat. Orang benar hidup karena iman. Dan kita lihat, berbagilah orang yang tidak melihat namun percaya. Kita mencatat semuanya, saudara. Makanya baca Alkitab dengan baik-baik. Supaya betul-betul iman kita bangkit, saudara. Pada saat iman kita bangkit, kita bisa bersyukur kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan. Sekalipun kita gagal di dalam pekerjaan, saya bilang, pada saat kita diminta tolong atau kita diminta untuk kita mengerjakan, melakukan sesuatu, dan kita tidak bisa mengerjakan, itu belum gagal, saudara. Pada saat saudara menyerah pada keadaan, itu saudara gagal. Itu prinsip saya. Tetapi saudara, pada saat saudara melakukan sesuatu, dan saudara gagal, tetapi saudara bangkit kembali, saudara tidak gagal. Saudara akan ulangi lagi. Dan saya percaya, selamanya Tuhan tidak pernah meninggalkan orang-orang yang selalu berharap pada Tuhan. Di sini kita lihat ucapan syukur, betapa penting ucapan syukur. Saya begitu, saudara. Untuk saya pernah saksikan beberapa kali. Saya pernah kerja sebagai marketing di Batam ini. Pada saat itu saya lihat ada beberapa orang yang punya utang. Dan saya tidak pernah mengutuk. Enggak. Kalau saya mengutuk, kalau kita mengutuk orang yang punya utang sama kita, dia tidak bisa bayar, saudara. Hidup di bawah kutuk. Tetapi pada saat saya memberkati Tuhan orang itu Tuhan.
supaya usahanya berhasil dan beruntung. Kalau usahanya berhasil dan beruntung, biar Tuhan punya, supaya dia boleh membayar utang-utang kami. Dari situ kita lihat saudara kasih Tuhan. Ada satu kesaksian yang luar biasa bersama Tuhan. Karena apa? Saya bilang kekristenan itu bukan sekedar agama, saudara. Tetapi kekristenan itu adalah pengalaman pribadi kita dengan Tuhan. Kalau saya tidak punya pengalaman pribadi dengan Tuhan, saya tidak pernah ikut Tuhan. Saudara. Pada saat itu saudara, orang ini udah blacklist. Kemana-mana udah gak bisa utang lagi. Tetapi tanpa setahu saya, bos langsung kasih pinjam barang. Dan suruh saya menagih. Saya pas datengin saudara ini semua. Yang pakai ini segala semua celana singkrang semua ada. Langsung saya pas masuk waktu pertama. Saya menagih pertama masuk saya di grup. Karena misalnya di sini. Saya bilang maaf, saya udah lewat masa-masa saya seperti ini. Saya bilang saya datang dari Manado, saya bilang sini semua saya mau cari makan, nggak ada itu. Saya bilang, dari singkat cerita saudara, saya pas itu lewat di situ, saya bilang bos, ini kan punya utang Pak? Iya, sebentar Pak, Tuhan dulu. Saya boleh, Tuhan berkati itu, aku lepaskan. Karena apa yang kami ikat di bumi akan terikat di surga. Apa yang kami lepaskan di bumi akan terlepas di surga. Kami lepaskan damai sejahtera, berkat semua kami lepaskan. Saudara tahu, 5 hari nggak lama saudara, dia bisa telepon saya. Anggap Pak ini barang hilang, berapa saya harus ganti? Dia ganti. Saya suruh ambil cepat. Di ganti ucap, saya tak lupa. Tapi saya bersyukur pada Tuhan. Kembali apa? Ucapan syukur. Ucapan syukur itu betapa pentingnya. Makanya dibilang kalau misalnya, Pak Pendeta, kan kita punya masalah. Kenapa mesti bersyukur? Ya harus bersyukur, Tuhan bilang. Mengucap syukur lagi dalam segala hal, karena itu yang kita Yesus Kristus pertama. Di dalam Yesus itu ada cuma ucapan syukur. Di dalam Yesus itu ada damai sejahtera. Di dalam Yesus itu ada sukacita. Di dalam Yesus itu ada kasih. Itu yang kita mesti praktek. Dan kita implementasikan dimanapun kita berada. Kita adalah surat yang terbuka yang dapat dibaca oleh semua. Tetapi kita lihat kembali saudara kasih Tuhan. Bahwa betapa pentingnya itu mengucap syukur saudara. Betapa pentingnya mengucap syukur. Di sini kita lihat yang pertama senantiasa. Yang kedua, pada segala waktu. Mazmur 34 ayat 2. Kita baca bersama. Mazmur 34 ayat 2. Mazmur 34 ayat 2. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Saya percaya ada satu puji-pujian di dalam mulut kita pada saat kita bersyukur pada Tuhan, saudara. Di dalam mulut orang yang bersyukur itu ada puji-pujian, saudara. Karena pada saat kita memuji Tuhan ada kuasa. Dengan kata lain, di dalam ucapan syukur ada kuasa Allah untuk memberkati kita, menyembuhkan kita, memulihkan kita. Semua ada di dalam Tuhan. Dan selalu saya nggak lupa, saya lagu sebuah 10. Kita ini kepenuhan Allah di dalam diri kita. Kepenuhan Allah itu ada di dalam diri kita. Jadi apa yang Tuhan bisa lakukan, kita bisa lakukan. Bisa. Karena bukan untuk kita, semua untuk Tuhan. Hanya saudara kalau misalnya bisa mengucap syukur, saya mau belajar dan Tuhan Yesus. Kita lihat, pada saat Yesus mengalami dia khotbah di bukit, banyak itu orang, 5.000 orang laki-laki dan sisanya itu wanita nggak tahu berdoa. Betul? Kita baca sama-sama kan? Matius, Yesus memberi makan 5.000 orang laki-laki. Dan di situ kita lihat saudara, mujizat terjadi pada saat apa? Dia cuma tanya, jangan kasih pulang mereka, kasih mereka makan. Wih, ngeri juga. Kalau misalnya pada saat itu mungkin kalau saya menjadi salah satu murid Yesus, entah itu Yakobus, entah itu Yohanes atau apa, saya pasti ngomong begini. Nggak ada di sini KFC Tuhan, nggak ada McDonald, nggak ada Burger King yang bisa kasih makan mereka sekian banyak. Tetapi Tuhan bilang apa? Apa yang ada padamu? Satu anak kecil bilang,
5 roti dan 2 ikan. Betul? Tetapi bukan hanya itu aja. Pada saat Yesus menerima itu 5 roti dan 2 ikan, dia mendengar ke langit. Dia mengucap berkat. Mengucap berkat semuanya itu bersyukur. Dia naikkan ucapan syukur. Makanya saudara saya kasih tahu, kalau makan itu jangan bilang Tuhan berkati kami. Nah, itu udah berkat. Di depan kita itu udah berkat. Kuduskan, sucikan. Dari mana datangnya makanan minuman itu, saudara? Itu yang penting. Soalnya kalau saudara suka berjalan kemana, suka traveling, saya kasih tahu, ada daerah-daerah yang betul-betul semuanya kesembahan dulu pada dewa-dewa mereka. Supaya makanan itu laris. Itu selalu saya berdoa. Kalau saya suruh doa makan, saya doa begitu. Tuhan, saya kuduskan, sucikan makanan minuman ini dari manapun dia datang, supaya ini menjadi kesehatan kekuatan bagi kami, bagi tubuh kami, biar menjadi berkat. Amin. Bukannya Tuhan berkati, itu udah berkat, ngapain berkati lagi? Tuhan udah berkati. Makanya seringkali kita dalam berkata-kata, kembali saudara ke situ. Biar betul-betul dalam firman Tuhan ini kembali kita lihat bahwa puji-pujian itu ada dalam mulut orang yang selalu bersyukur, saudara. Yang kedua, untuk apa kita mengucap syukur? Untuk apa kita mengucap syukur? Untuk berkat pribadi yang kita sudah terima. Apa itu? Pengampunan. Di dalam Matius 26 ayat 8 kita lihat, saudara. Di dalam Matius 26 ayat 8. Ini. Matius 26 ayat 8. Matius 26 ayat 28. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Saudara, kalau saudara tidak bisa bersyukur untuk apa yang Tuhan sudah kerjakan bagi kita, itu sebabnya jangan selalu bertanya, Tuhan, apa yang kau sudah berikan bagi aku? Bertanyalah pada diri kita masing-masing, apa yang sudah kita berikan bagi Tuhan. Sekalipun kau sudah berikan sesuatu bagi Tuhan, itu masih kurang, saudara. Nggak bisa balas kita kasih Tuhan. Kasih Tuhan yang luar biasa. Dia mati ganti kita, saudara. Seharusnya kita masuk neraka, saudara. Tetapi karena dia, karena kasihnya yang luar biasa, dia korbankan nyawanya. Gak ada. Siapa yang bisa mengorbankan nyawanya bagi sahabat? Gak ada. Tetapi kembali saudara ke situ. Kita bersyukur atas pengampunan yang Tuhan sudah berikan. Bersyukur pada Tuhan. Melalui darah yang dicurahkan di atas kayu salib, kita mendapatkan pengampunan. Dan yang kedua tadi yang saya sudah katakan, masalah kesembuhan, saudara. Kesembuhan ini betul-betul, saudara, praktekkan. Saya setiap doa untuk orang sakit, saya tidak pernah menunggu mau sakit apapun. Saya bersyukur pada Tuhan. Apa yang saya jalankan di dalam pelayanan yang Tuhan percayakan bisa. Orang AIDS divonis 3 bulan mati, Tuhan sembuhkan total. Batu ginjal udah banyak, saudara. Tuhan operasi selesai. Tidak satu batu pun ditemukan. Banyak sekali yang ini. Orang di kursi roda sudah 6 tahun, saudara. Bisa berdiri, bisa lari sama-sama. Semua karena murah Tuhan. Kita bersyukur untuk kesembuhan yang Tuhan berikan. Kita cuma bersyukur. Percaya, memang percaya. Saya percaya. Tapi ini mulut ini, kita bersyukur. Kalau dengan kita bersyukur itu sebenarnya saya bilang, kita bisa menarik kuasa Tuhan turun di tengah-tengah kita. Untuk dia bisa melakukan mujizat. Yang melakukan mujizat bukan saya, Tuhan. Kita bisa bersyukur saudara kasih Tuhan. Untuk kesembuhan. Saya percaya kita semua mengalami. Tapi ingat, oleh bilu-bilu Yesus, kita sudah sembuhkan. Dan sini kita lihat lagi saudara kasih Tuhan. Untuk jawaban doa, di dalam Mazmur 116 ayat 1 dan 2. Ini kita lihat sama-sama. Dia selalu mendengarkan doa-doa kita, permohonan kita. Sekalipun kadang-kadang kita bingung. Kenapa bingungnya?
Tuhan, seringkali kita berdoa dan berdoa dan berdoa. Kok belum dapat jawaban? Jawaban itu cuma 3, saudara. Yang tidak tunggu. Memang kalau orang yang bilang suruh tunggu itu orang yang betul yang membuat orang itu kesal, saudara, untuk menunggu. Tunggu waktunya Tuhan, saudara. Tuhan lebih tahu kapan waktu Tuhan daripada kita. Tunggu kairosnya Tuhan. Saya percaya kalau bisa kita tahu itu, saudara. Kita lihat di sini dalam Mazmur 116 ayat 1 sampai 2. Mazmur 116 ayat 1 sampai 2. Dikatakan apa di situ? Sebab ia menyanyikan, aku mengasihi Tuhan sebab ia mendengarkan suaraku dan permohonanku. Yang kedua, ayat 2, sebab ia menyanyikan telinganya kepadaku, maka seumur hidupku aku akan berseru kepadanya. Di sini kita lihat Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, bahwa Tuhan tidak pernah tidak mendengarkan setiap doa kita, setiap permohonan kita, setiap curhatan kita datang pada Tuhan. Dari sini kita lihat saudara kasih Tuhan, kita bersyukur pada Tuhan untuk setiap doa. Kalaupun itu belum dijawab, saudara tunggu. Segala sesuatu itu ada maksud Tuhan, saudara. Saya nggak pernah memaksa Tuhan. Kenapa? Tuhan selalu tepat menolong kita, saudara. Saya ngalami. Bulan ini saya ngalami. Saya cuma bilang Tuhan dalam nama Yesus Tuhan. Saya nggak tahu. Iman itu melangkah. Bukan iman itu, saya beriman. Saya percaya Tuhan sanggup memelihara saya. Tapi kalau saya nggak mengimani dan saya nggak melangkah, saya melangkah kemana? Saya waktu itu bilang sama saya pas datang ke rumah, boleh nggak mampir dulu ke ATM? Saya mau cek sepunya itu. Tuhan suruh, akhirnya saya ke sana. Betul saudara, nggak banyak. Tapi saya bisa hidup. Kita mencatat saudara, kesusahan sehari cukup untuk sehari. Tetapi banyak anak Tuhan yang bisa mengucap syukur. Kesusahan sehari untuk setahun. Alkitab saya bilang kesusahan sehari untuk sehari. Gak ada untuk setahun. Dipikirin terus. Coba bro, pikir. Coba bro, pikir. Tiap hari kita cuma omongan begitu. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Tapi esok ada kesusahan sendiri. Gak usah pusing, saudara. Saudara bisa menjalani hidup sekarang yang sudah bersyukur. Besok ada susahnya sendiri. Tetap, kalau Tuhan sudah menolong kita pada waktu-waktu yang dulu, waktu-waktu sebelumnya Tuhan menolong kita, Tuhan yang sama juga akan menolong kita kemanapun kita melangkah. Dia berjanji sampai ke sudah ada ucapan, aku akan menyertai engkau. Amin. Sini kita lihat, seringkali kita membatasi mengotak-otak kuasa Tuhan. Dan saya bersyukur pada Tuhan. Maka saya bilang saya enjoy. Ngapain kita mesti ngobrol? Ngapain mau pusing? Mau cari kaya, percuma. Saya lihat sekarang banyak orang mati. Orang kaya cari uang mati-matian. Udah mati, apa dibawa? Enggak. Bukan saya bilang tak boleh cari uang. Bukan. Tetapi pergunakan waktu yang ada. Karena hari-hari ini jahat. Supaya kau bisa menjalani dengan bijaksana. Itu yang Tuhan mau. Dan kembali saudara pada firman Tuhan. Untuk hal-hal yang belum kita lihat. Tentang surga. Ini kita lihat. Kadang-kadang kita bersyukur untuk apa? Kita, kalau misalnya waktu itu hari saya udah bersaksi di sini. Saya nggak lupa itu. Marga Lubis. Saya naik Gojek dari rumah ke gereja. Pas pulang, saya nggak bersaksi. Cuma bilang, Pak, dari gereja tadi. Iya. Kenapa? Enggak. Dia langsung dibilang, saya bukan Mister Koy. Apa saya bilang? Kan? Yang penting kamu antar saya pulang ke rumah. Saya bilang, iya. Bisa cerita, saya juga cerita, saksian sedikit, saya bilang, oh jadi Bapak kerja apa? Saya nggak kerja, saya cuma melayani aja. Gitu. Bapak punya perusahaan? Enggak, saya bilang. Tetapi saya percaya. Akhirnya dia tanya waktu dipanggil saya dulu. Pak, Bapak pernah lihat Tuhan? Saya tidak pernah melihat Tuhan selama saya ini. Sampai saat sekarang saya tidak pernah melihat. Tetapi saya percaya Tuhan itu ada. Dari mana Bapak percaya? Kepada saya.
Saya bilang, karena sampai saat sekarang, Tuhan masih menyertai saya dan melihat saya. Jika cerita pas sampai rumah dia bilang, Pak, boleh kapan-kapan saya main di sini? Silakan. Pintu terbuka. Saya bersyukur pada Tuhan. Bukan kuasa kita, tapi apa yang kita bisa ini kita bersyukur. Ya kan? Segala sesuatu ada maksud Tuhan. Kenapa mesti begini? Pasti ada maksud Tuhan. Seringkali kita tidak pernah mau belajar untuk mencari apa rencana Tuhan, apa kehendak Tuhan yang hidup kita. Seringkali kita pakai kekuatan kita, tetapi kembali bersyukur, saudara. Betapa pentingnya ucapan syukur dalam mulut kita, dalam hidup kita, saudara. Bersyukur, bersyukur, bersyukur. Syukur kita hidup. Apalagi. Dan bukan hanya itu, saudara. Kita lihat. Kita bersyukur pada Tuhan karena apa? Ada pahala yang kita dapati, saudara. Ada pahala. Saya percaya Tuhan itu bukan Tuhan yang ngamu. Tuhan yang kita semua yang kita kenali dalam nama Yesus Kristus. Tuhan dia ada punya visi, dia punya tujuan. Apa bisa diciptakan? Makanya sekarang saya tenang, saya terlalu yakin. Kalau sudah gemuk hati-hati sakit sulit. Dia menyediakan tempat bagi kita. Dia menyediakan tempat bagi kita. Dan saya bersyukur. Di sini kita lihat. Kita kenapa kita bersyukur? Dan satu hal saya mau mengingatkan, saya tekankan. Di dalam Roma 8, itu berkata apa? Allah turut bekerja bersama-sama untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi sesuai dengan panggilan. Dan sini kita lihat saudara ke situ bahwa apapun yang terjadi, Allah itu turut bekerja bersama-sama. Kenapa mesti takut? Sehingga bisa engkau keluar dari mulutmu itu perkataan-perkataan yang ucapan syukur, perkataan-perkataan yang memuliakan Tuhan, perkataan-perkataan yang membagikan iman seseorang. Kemanapun kau diutus, kemanapun kau berada, baik di dunia sekolah, di dunia pelayan sekalipun, engkau bisa jadi jawaban begitu baik. Amin. Saya percaya Bapak Ibu Saudara di situ. Satu hal saya tutup. Biarlah hidup kita selalu dipenuhi dan melimpah dengan ucapan syukur, saudara. Kalau kita naik mobil, saudara, kita harus lebih bersyukur dari orang yang naik motor, saudara. Kalau kita naik motor, kita harus lebih bersyukur dari orang yang naik sepeda, saudara. Kalau engkau naik sepeda pun, engkau harus lebih bersyukur daripada orang yang jalan kaki. Saudara lihat, jangan kita merasa lebih daripada orang lain, saudara. Apapun yang Tuhan berikan saat-saat sekarang ini, syukuri. Karena dengan kita bersyukur, kita akan bahagia. Puji nama Tuhan. Mari kita tundukkan kepala. Bapak, kami sungguh bersyukur dan terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan yang Kau masih berikan bagi kami. Untuk kami masih boleh bersyukur dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Apapun yang Kau akan kerjakan bagi kami Tuhan. Apapun yang kami lakukan, apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami terima daripada Engkau, kami tetap bersyukur padamu Tuhan. Kami tahu Tuhan Engkau baik, Engkau dahsyat, Engkau luar biasa Bapak. Kami percaya Tuhan, di dalam setiap permasalahan yang kami hadapi, baik di dalam dunia pekerjaan Tuhan, di dalam usaha kami, di dalam studi kami, di dalam pelayanan sekalipun Tuhan Yesus, Engkau ada bersama-sama dengan kami. Bapak, ampuni kami Tuhan, kalau selama ini kami tidak pernah bersyukur. Karena kami tahu Tuhan Yesus, Engkau baik, Engkau baik, Engkau baik. Terima kasih Bapak, terima kasih untuk kesempatan yang Kau berikan bagi kami Tuhan. Pada malam ini kami percaya Tuhan, biarlah mulai sepulangnya kami dari tempat ini, setelah kami berpisah satu dengan yang lain, biarlah ada perkataan ucapan syukur selalu dalam mulut diri kami. Biarlah itu boleh menyenangkan hati Tuhan Yesus. Karena kami tahu Tuhan, pada saat kami bersyukur, Engkau akan turun bersama-sama dengan kami untuk mengerjakan segala sesuatu. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami kembalikan segala kepujian, kehormatan, kemuliaan hanya bagi-Mu Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.
Amin. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Luar biasa. Tetap mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, mari kita akan berikan persembahan kita. Sambil kita menjalankan persembahan, kita menyanyikan Sing Glory Praise the Lord. Glory, praise the Lord. Hallelujah. Glory, praise the Lord. Hallelujah. Glory, praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah, praise the Lord. Sing glory, praise the Lord. Hallelujah. Sing glory, praise the Lord. Hallelujah. Sing glory, praise the Lord. Hallelujah. Sing glory, hallelujah, praise the Lord. Haleluya. Terima kasih untuk persembahan yang sudah dijalankan. Ada pengumuman untuk hari Selasa, tetap ada doa di tempat ini, ya. Kemudian hari Minggu kita kembali beribadah di sini pukul 6 petang hingga selesai. Baik Bapak Ibu Saudara, mari kita bangkit berdiri. Kita akan akhiri ibadah kita pada petang hari ini. Kita akan naikkan pujian kita. Terima kasih Yesusku, terima kasih. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Puji syukur. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, segala pujian kehormatan hanya bagi-Mu ya Tuhan. Allah yang berkuasa, Allah yang luar biasa bagi kehidupan kami. Setiap umat Tuhan, setiap anak-anak-Mu yang mengaku Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Tuhan, kami mau terus mengucap syukur dalam segala perkara Tuhan, baik suka maupun duka kami Tuhan. Karena kami tahu di dalam ucapan syukur ada kuasa yang luar biasa, yang ada kuasa yang luar biasa Tuhan, yang akan terjadi di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur karena firman-Mu boleh meneguh kami, boleh menguatkan kami, bahkan meneguhkan iman kami Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga bersyukur untuk teman-teman kami, saudara-saudara kami yang sudah hadir pada sore hari ini, baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di Zoom. Tuhan, kami tidak dapat sebutkan mereka satu persatu. Kami tidak tahu perkara apa yang menjadi pergumulan hidup mereka. Tetapi di sore malam hari ini ya Tuhan, Engkau bersama-sama
hidup mereka Tuhan Yesus. Tuhan, kami mengucap syukur karena pergumulan setiap kami Tuhan sudah terselesaikan karena Engkau sendiri yang menyelesaikan Tuhan. Bangkitkan terus iman percaya kami kepadamu ya Tuhan, agar kami senantiasa bergantung menyerahkan kehidupan kami sepenuhnya hanya kepadamu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Haleluya. Di dalam rangkaian doa syafaat kami pada malam hari ini ya Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk orang-orang miskin, janda-janda Tuhan Yesus, anak-anak terlantar dimanapun mereka berada. Biarlah Tuhan memberkati mereka. Apapun yang mereka butuhkan, biarlah Tuhan mencukupkan mereka Tuhan. Tangan kami tidak sampai kepada mereka, tapi setiap doa-doa kami sampai kepada Tuhan. Dan tangan-Mu yang penuh kasih itu yang turun memberkati kehidupan saudara-saudara kami ini ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk orang-orang sakit. Mereka yang ada di rumah-rumah mereka maupun yang ada di rumah-rumah sakit Tuhan. Bapa, Engkau jamah mereka. Kami bersyukur atas kesembuhan yang telah terjadi atas mereka Tuhan Yesus. Di sore malam hari yang mujizat yang terjadi di setiap rumah-rumah, di setiap rumah-rumah sakit Tuhan. Terima kasih Tuhan. Jamah setiap dokter-dokter yang ada. Berkati tangan-tangan mereka Tuhan. Sehingga mereka Tuhan dapat memberikan obat yang tepat Tuhan Yesus untuk anak-anakmu, untuk saudara-saudara kami yang sakit ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan semuanya ini di dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Bapak, terima kasih juga Tuhan untuk GBI Provision yang ada di Jakarta Tuhan. Dengan Pak Slamet dan Ibu Heni Dodo kami. Biarlah Tuhan memberkati setiap ibadah mereka Tuhan. Setiap pelayanan hamba-hambamu ini Tuhan. Dimanapun mereka pergi dan melangkah. Kiranya Tuhan, berkat Tuhan melimpah atas mereka. Banyak jiwa dimenangkan untuk Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami juga untuk doa untuk GBI Jabres yang ada di Solo. Bapak, dengan Bapak Gembala dan Ibu Gembala Tuhan Yesus. Oh, Ibu Bapak Obadya Heri dan Ibu Orica. Bapak, terima kasih untuk kedua hamba-Mu yang menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Melayani pekerjaan-Mu. Berkati gereja yang Engkau percayakan bagi mereka. Berkati juga pos pelayanan mereka Tuhan. Biarlah Tuhan di dalam pelayanan mereka banyak jiwa dimenangkan Tuhan Yesus. Terima kasih juga Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk GBI Solo Gracia dengan Pak Pati. Tuhan tolong biarlah Tuhan memberkati Tuhan Yesus. Tangan-Mu sendiri yang memberkati mereka. Tangan-Mu sendiri yang memberkati keluarga besar Solo Gracia ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami sangat bersyukur di sore malam hari ini Tuhan. Karena ibadah ini boleh jadi di dalam nama Yesus. Di GBI House of Grace ini ya Tuhan. Kau telah meletakkan dasar iman yang teguh, yaitu batu karang yang teguh di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Dengan puji-pujian, dengan penyembahan kami, menarik banyak jiwa untuk datang kepada-Mu ya Tuhan. Berkati hamba-Mu sebagai kepala sidang Tuhan Yesus, Bapak James, Tuhan Yesus, Tuhan memberkati mengurapi hamba-Mu ini Tuhan. Dimanapun dia pergi dan berada Tuhan. Dan kami percaya juga Tuhan Engkau akan menarik banyak jiwa untuk datang beribadah di tempat ini. Di GBI House of Grace. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Terima kasih juga untuk bangsa Indonesia yang kami kasihi. Terima kasih Tuhan untuk Bapak Presiden dan Wakil Presiden dan seluruh jajarannya. Untuk Panglima TNI, Kepala Kepolisian Republik Indonesia. Terima kasih Tuhan. Engkau yang mempercayakan mereka untuk menjaga bangsa ini. Biarlah Tuhan memberkati mereka. Tuhan memberikan kekuatan, kemampuan, serta kesehatan yang daripada-Mu. Agar mereka dapat memerintah bangsa ini Tuhan dengan takut dan getar akan Engkau Tuhan. Berkati bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Dari Roti sampai Miangas Tuhan Yesus. Biarlah
nama Tuhan boleh ditinggikan, dimuliakan di tanah Indonesia ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kota Batam tempat kami tinggal. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah kota Batam menjadi kota yang diberkati Tuhan. Biarlah kota Batam menjadi kota yang menyembah Tuhan Yesus. Berkati saudara-saudara kami hamba-hambamu, setiap hamba-Mu yang melayani kota Batam, dimanapun mereka berada ataupun mereka sedang melayani sore hari ini. Biarlah Allah menyertai pelayanan mereka. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau juga memberkati bangsa Israel yang kami kasihi. Biarlah bangsa ini Tuhan Yesus diberkati di kulit-kulit temboknya. Berkat Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Terlebih Tuhan Yesus berkat pertobatan menjadi bangsa Israel. Kiranya Tuhan memberkati terus selama mereka hidup Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur di malam hari ini. Dan malam hari ini Tuhan Yesus kami mau menerima berkat daripada-Mu. Mari berdoa kasih Tuhan. Kita akan berdoa kita. Angkat kedua tangan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya padamu dan memberi engkau damai sejahtera. Ulanglah dan terimalah berkat kepada Allah Bapa, kasih sayang kepada Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis bersama-sama dengan Roh Kudus, menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya, sampai Yesus datang kali yang kedua. Orang yang sudah menerima berkat sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Happy Sunday. Terima kasih yang ada di semua. Terima kasih Pak Gembala. Yang ada berkati si Yesus. Puji syukur bagi Tuhan, terima kasih Yesusku, terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Terima kasih untuk Pak Baskoro, Tuhan berkati. Terima kasih Ibu semuanya. Pero, Ibu Mariana, Terima kasih Pak Gembala. berkati semua. Semuanya. Pak Jeffrey, Pak Dokter, Tuhan berkati.